Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Just. Bab 106. Keluarga Siemu mengenal bosnya. Reaksi pertama Xie Jing adalah dia tidak mempercayainya. Dia menundukkan wajahnya dan berkata dengan nada dingin, bahkan dengan marah. Trik apa yang kamu coba mainkan lagi? Di ujung lain telepon, Presiden Qiu mengertakkan gigi, tetapi dia bahkan tidak berani marah. Dia hanya bisa tertawa datar. Hahaha, Tuan Xie bercanda. Itu hanya hal yang mewah. Saya benar-benar akan menyetujui pinjaman untuk Tuan Xie. Xie Jing tidak berkata apa-apa, tapi kecurigaannya sangat jelas. Presiden Qiu berkata dengan berani, "Saya tidak terlalu sopan. Saya pernah salah paham dengan Tuan Xie sebelumnya. Mohon jangan tersinggung oleh Tuan Xie." Xie Jing bingung sejenak, dan sikapnya tidak terlihat seperti dia berbohong pada dirinya sendiri. Dia berpikir sejenak dan bertanya, "Berapa banyak pinjaman yang akan diberikan Presiden Qiu kepada kita?" 3 miliar. Setelah Gubernur Qiu selesai berbicara, dia merasa jantungnya berdarah. Berapa banyak keuntungan yang bisa didapat dari saham 3 miliar ini, namun hasilnya diberikan sia-sia. Namun dia tidak berani untuk tidak memberikannya sama sekali. Hong Min, Presiden kantor pusat, secara pribadi memberinya pemberitahuan untuk menyetujui pinjaman atau keluar. Xie Jing tercengang. Lelucon ini sama sekali tidak lucu. Jika kamu ingin menipuku, caramu terlalu kejam. Gubernur Qiu sangat tertekan hingga dia ingin mati, dan tidak bisa menahan nafas. Aku benar-benar berharap aku bercanda, tapi nyatanya tidak. Xie Jing, jika Tuan Xie tidak mempercayainya, Anda dapat datang ke bank sekarang dan mari kita bertemu dan berbicara. Presiden Qiu tahu bahwa dia sedikit lepas kendali dan berkata dengan cepat. Xie Jing tidak bisa menolak undangan ini, benar atau tidak. Dia harus pergi dan melihatnya untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Bang Baofeng, sebelum datang, Xie Jing berulang kali memperingatkan Ye Yan bahwa meskipun Gubernur Qiu mempunyai niat yang berlebihan, dia akan segera pergi dan tidak akan pernah mengizinkannya melakukan apapun lagi. Ye Yan langsung menyetujuinya. Bagaimanapun, sekarang, bahkan jika dia meminjam 100 keberanian dari Gubernur Qiu, dia tidak akan berani memiliki pemikiran yang sulit diatur. Di ruang VIP, Xie Jing dan Presiden Qiu duduk berhadapan. Dia tidak banyak berdandan hari ini, tapi dia tetap cantik memukau. Namun Gubernur Qiu bertindak jujur, memperhatikan hidungnya dengan matanya, mulutnya dengan hidungnya, dan hatinya dengan mulutnya. Dia tampak seperti seorang pria terhormat dan menangani urusan resmi. Presiden Qiu, Anda mengatakan di telepon bahwa Anda dapat menyetujui pinjaman untuk kami, dan jumlahnya akan menjadi 3 miliar. Gubernur Qiu meliriknya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Hubungan, kantor pusat, Xie Jing tercengang. Ya, Gubernur Qiu mengangguk. Saya mendengar bahwa pelanggan yang sangat pentinglah yang telah menjamin keluarga Xie Anda. Dengan pendukung yang kuat, masa depan keluarga Xie pasti akan cerah. Gubernur Qiu memuji. Xie Jing diliputi kebingungan ketika dia mendengar ini. Ini berbeda dari apa yang dia bayangkan. Apakah kamu mendengarnya dengan benar? Seseorang benar-benar menjaminku? Pak Xie bercanda. Bagaimana mungkin Anda tidak tahu? Saya sudah menyiapkan kontrak pinjaman. Jika Pak Xie menganggap tidak apa-apa, maka tanda tangani saja. Gubernur Qiu mengira dia tidak ingin mengumumkannya kepada publik dan berkata tidak setuju. Xie Jing merasa perkembangannya sangat indah. Permohonan yang dia ajukan di awal hanya untuk 1 miliar, dan yang ingin dia dapatkan hanya 100 juta. Mengapa Anda tiba-tiba mendapat 3 miliar? Dan saya tidak tahu di mana bos besar yang bisa menekan Bang Baofeng akan muncul. Presiden Qiu,
Siapa nama pelanggan itu? Xie Jing bertanya ragu-ragu. Ini, Gubernur Qiu sedikit terkejut. Apakah Xie Jing benar-benar tidak tahu? Dia ragu-ragu sejenak, sepertinya ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Mengenai identitas bos besar, Presiden Qiu memang mendengar sesuatu. Tetapi sepertinya pelanggan tidak memberitahu Xie Jing identitasnya. Jadi dia tidak bisa memberitahunya. Jika tidak, bagaimana jika dia tidak puas? Xie Jing melihat bahwa dia dalam masalah dan melambaikan tangannya. Lupakan saja. Karena ini merepotkan, aku tidak akan bertanya. Gubernur Qiu menghela nafas lega dan berkata sambil tersenyum. Mungkin pelanggan akan berinisiatif menghubungi Anda setelahnya. Apakah Anda tidak perlu khawatir, Tuan Xie? Saya benar-benar tidak bisa berkata banyak dari pihak saya. Setelah menandatangani, mencap dan menyelesaikan formalitas dengan rapi, Xie Jing meninggalkan Bank Baofeng. Presiden Qiu mengantarnya pergi dan kembali ke kantornya. Seorang wanita paruh baya menawan sedang menunggunya. Itu adalah Hong Min. Saudari Min, masalahnya sudah selesai. Presiden Qiu berkata sambil tersenyum maaf. Ya, Hong Min pun menghela nafas lega dan akhirnya menyelesaikannya. Tapi kali ini kita mungkin menyinggung banyak orang, terutama Yung. Hong Min tidak setuju. Apakah 10 grup Yung digabungkan sebanyak sehelai rambut di kepala orang besar yang memegang kartu emas hitam? Ya, Gubernur Qiu tersenyum. Tetapi, Saudari Min, menurut Anda siapa orang ini? Saya mendengar Anda berkata sebelumnya. Nama belakangnya adalah Ye. Apakah dia dari Dongling? Bagaimana aku tahu? Apakah ada orang terkenal bernama Ye di Dongling? Tanya Hong Min. Gubernur Qiu berpikir sejenak dan tiba-tiba tersenyum. Memang ada satu, pengecut terkenal itu. Menantu keluarga Xie, Ye Yan. Hong Min pun tertawa mendengarnya. Mereka berdua sama sekali tidak menghubungkan Ye Yan dengan orang besar ini. Lagi pula, dia adalah seorang pecundang yang terkenal karena tidak menghasilkan apa-apa. Tidak peduli siapa dia, aku tahu bahwa keluarga Xie menjadi makmur kali ini. Xie Jing tidak pergi ke perusahaan, tetapi memutuskan untuk pulang dulu. Dia ingin bertanya kepada orang tuanya apakah mereka memiliki kesan terhadap pria misterius yang membantu keluarga Xie. Begitu dia memasuki rumah, Qin Fanglan bergegas keluar. Bagaimana kabarmu? Apakah pinjamannya sudah disetujui? Bagi Qin Fanglan, ini adalah sesuatu yang lebih penting daripada hidupnya sendiri. Xie Jing mengangguk, benar-benar turun. Qin Fanglan terkejut. Tanpa diduga, Xie Jing benar-benar mendapat pinjaman tersebut. Berapa? Jika terlalu sedikit, kamu tidak akan mampu membayarnya, tanya Qin Fanglan. Tapi Xie Jing lebih memikirkan pertanyaan lain sekarang. Bu, apakah keluarga Xie kita punya teman yang kuat, atau mertua? Qin Fanglan meringkuk bibirnya. Bagaimana mungkin jika ada keluarga Xie, itu akan selalu menjadi keluarga kelas 3. Xie Chengqian, yang mendengar suara itu, juga menggelengkan kepalanya dan berkata tidak. Aneh, Xie Jing menceritakan kisah itu lagi. Qin Fanglan tercengang saat mendengar angka 3 miliar. Kemudian, ekspresi ekstasi perlahan muncul di wajahnya. Hebat, hebat, kali ini aku akhirnya bisa merasa bangga dengan semua uang ini. Biarkan aku melihat siapa yang tidak berani meremehkanku. Xie Chengqian juga sangat bersemangat hingga dia menggosok kedua tangannya. Bu, ini uang perusahaan, bukan uangmu. Xie Jing mengerutkan kening dan berkata, kamu mendapatkan semua uang ini, dan kamu harus mengurus keuangan di masa depan. Jadi uang ini setara dengan milikmu. Kamu adalah putriku. Dan uangmu juga adalah uangku. Bab 107. Dia naksir kamu. Qin Fanglan berbicara dengan fasih dan logis, seolah-olah memang demikianlah masalahnya. Xie Jing tidak berdaya, tapi dia memahami karakter ibunya.
jadi dia tidak repot-repot berdebat dengannya. Jika tidak ada yang membantu, saya tidak akan bisa melihat uangnya sama sekali. Sayangnya, saya tidak tahu siapa orangnya, jadi saya tidak bisa berterima kasih padanya secara langsung. Dia menghela nafas. Ye Yan, yang sedang bekerja, menggerakkan sudut mulutnya. Saya tidak tahu apakah Xie Jing ingin mengucapkan terima kasih jika dia benar-benar tahu siapa yang membantunya. Qin Fanglan memiliki ekspresi serius di wajahnya. Tiba-tiba, dia bertepuk tangan. Ya Tuhan, saya mengerti. Bu, apa yang kamu lakukan? Xie Jing dikejutkan olehnya dan tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Itu mengejutkan. Qin Fanglan tidak memperhatikan keluhannya. Dia datang dan berkata secara misterius. Xiao Jing, orang besar ini, pasti naksir kamu, dia ingin mengejarmu. Ye Yan hampir tersedak air liurnya sendiri. Wajah Xie Jing menjadi gelap. Ini 3 miliar, tapi menurutku tidak sepadan dengan uang sebanyak itu, katanya dengan nada tenang. Xie Chengqian hampir kehilangan kesabaran dan bahkan lupa bahwa dia takut pada istrinya. Kamu ibu mertua, apa yang kamu bicarakan, keterlaluan sekali. Saat putriku menikah dan menantu laki-lakinya masih ada, istriku justru mengatakan hal seperti ini. Kalau tersiar kabar, itu bukan lelucon, tapi skandal. Qin Fanglan juga tahu bahwa dia mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak dia katakan. Dan dia memasang ekspresi malu di wajahnya. Ini, aku tidak terburu-buru, gumamnya. Lalu, suaranya tiba-tiba menjadi terlalu tinggi. Lagi pula, ada apa denganku di rumah? Kamu, Xie Chengqian terdiam. Qin Fanglan menunjuk Ye Yan di sebelahnya. Mengapa kamu masih takut kalau pecundang ini tidak bahagia? Dia berkata dengan pandangan menghina. Dia hanya sampah tak berguna. Dia harus bergantung pada keluarga kita untuk makan dan minum. Dibandingkan dengan orang besar itu, dia bukan siapa-siapa. Jika kamu tidak ingin mendengarnya, tahan saja. Kamu Yan, dia tidak tahu apakah dia harus marah atau tidak. Qin Fanglan menjilat dan memarahinya. Wajah Xie Jing menunjukkan ekspresi tidak sabar. Jika Anda mengatakan ini lagi, saya akan pergi ke bank untuk mengembalikan pinjaman 3 miliar. Awalnya, dia menemukan menantu yang tinggal di rumahnya, dan ada banyak komentar dari orang luar. Ye Yan tidak mencapai apa-apa lagi, dan segala macam rumor telah beredar dalam beberapa tahun terakhir. Keadaan akhirnya tenang dalam 2 tahun terakhir, dan Xie Jing tidak ingin rumor yang tidak dapat dijelaskan menyebar karena kejadian ini. Semakin Qin Fanglan memikirkannya, semakin dapat diandalkan analisisnya. Xiao Jing, bukan berarti ibu memintamu melakukan apapun, hanya saja akan bermanfaat bagimu jika menemukan cara untuk mengenal orang sebesar itu, katanya. Ini belum berakhir, kan? Suara Xie Jing berubah menjadi sangat dingin. Ketika Qin Fanglan melihat putrinya benar-benar marah, dia sedikit takut dan dengan cepat melambaikan tangannya. Saya tidak akan mengatakannya lagi. Saya tidak akan mengatakannya lagi. Tapi rasanya seperti ada api yang menyala di dalam hatinya. Hanya dengan beberapa kata, Bang Baofeng dapat diubah menjadi anjing yang menjilat, dan akan menghasilkan keuntungan besar dengan 3 miliar. Berapa banyak manfaat yang akan didapat jika Anda menerimanya? Xie Jing bisa menebak apa yang dipikirkan ibunya begitu dia melihat ekspresinya. Namun dia tidak punya pilihan selain melontarkan beberapa komentar santai dan bersiap untuk kembali ke perusahaan. Kembalilah lebih awal malam ini untuk merayakannya untukmu. Xie Jing mengangguk dan pergi. Begitu Qin Fanglan melihat Ye Yan, wajahnya langsung menjadi suram. Selain makan seharian, aku hanya keluar dan bermain-main. Kenapa ada pecundang sepertimu di rumah kami? Saat ini, dia sangat membenci Ye Yan. Jika bukan karena sampah ini, mungkin ada orang besar yang datang untuk melamar.
Perusahaan Xie Kaidong sedang duduk di kantornya, melihat-lihat video dengan santai. Secara logika, dia diskors dan tidak seharusnya berada di sini. Tapi dengan bantuan wanita tua itu, tidak ada yang benar-benar bisa menghentikan kedatangan Xie Kaidong. Saat ini, suasana hati Xie Kaidong sedang baik. Menurutnya, 3 miliar dalam satu hari adalah tugas yang mustahil. Xie Kaidong sedikit khawatir tentang apa yang akan terjadi jika Xie tidak punya uang, tapi dia tidak terlalu peduli. Bahkan Nyonya Xie tidak bisa menahannya. Kapal busuk itu masih memiliki paku seberat 3 pon, jadi dia bisa menghasilkan uang apapun yang terjadi. Namun jika keluarga Xie Jing bisa dikalahkan sepenuhnya melalui kejadian ini, itu adalah hal terpenting bagi Xie Kaidong. Tepat ketika dia sedang membayangkan bagaimana pamer di depan Xie Jing, tiba-tiba, pintu kantor dibuka, dan Xie Chengsun bergegas masuk dengan ekspresi jelek. Sudah jam berapa, dan kamu masih punya waktu untuk bermain-main dengan ponselmu di sini? Ayah, kenapa kamu begitu panik? Pernahkah kamu melihat hantu? Xie Kaidong berkata dengan acuh tak acuh tanpa meletakkan ponselnya. Xie Chengsun sangat marah hingga dia membanting meja. Xie Jing mendapat pinjaman. Xie Kaidong tercengang. Jangan bicara omong kosong. Mungkinkah Xie Jing merilis berita palsu untuk menghindarinya? Pemberitahuan bank telah dikirim, dan pembayaran pertama telah ditransfer ke rekening perusahaan. 1 miliar, setiap sen itu banyak. Sekarang seluruh departemen keuangan menjadi gila. Jika Anda tidak percaya, pergi dan lihat dirimu sendiri, kata Xie Chengsun. Pinjaman sebesar itu diberikan dalam beberapa kali angsuran. Tapi biasanya Anda hanya memberi 1/10 untuk pertama kalinya. Belum pernah ada orang yang memberi 1/3 seperti ini. Xie Kaidong bergidik dan jatuh dari kursi. Tidak mungkin, bagaimana Xie Jing bisa melakukannya? 3 miliar. Itu 3 miliar. Dia berguling dan bergegas menuju pintu. Dia berlari ke lantai ruang keuangan dan melihat semua orang di dalam tampak sangat bahagia sehingga Xie Kaidong harus mempercayainya meskipun dia tidak mempercayainya. Anda juga telah melihat bahwa Departemen Keuangan tidak akan menipu. Suara pahit Xie Chengsun terdengar dari belakang. Dia tidak ingin mempercayainya, tapi tidak ada yang bisa mengatakan apapun tentang uang dan perak asli yang ditempatkan di sana. Wajah Xie Kaidong sangat suram. Xie Jing melakukannya. Dia benar-benar melakukannya. Bukankah kekuatan keuangan perusahaan akan diserahkan kepadanya di masa depan? Lalu bagaimana cara menghasilkan uang sendiri? Bagaimana saya bisa membantu kerabat tersebut menghasilkan uang? Tanpa hak ini, bagaimana kerabat itu bisa berdiri di sisinya? Telepon Xie Chengsun berdering. Dia menjawab beberapa patah kata dan menutup telepon. Ada apa, Ayah? Xie Kaidong takut akan ada kabar buruk lagi. Wanita tua itu meminta semua orang pergi ke ruang konferensi dan mengadakan pertemuan. Xie Kaidong mengertakkan gigi. Di ruang konferensi, Nyonya Xie memandang Xie Jing dengan senyuman di wajahnya. Xiao Jing, aku selalu tahu bahwa kamu mampu. Dan kejadian ini membuktikan bahwa aku tidak salah. Nada suaranya benar-benar berbeda dari perasaan agresif, arogan, dan tidak masuk akal yang dia rasakan sebelumnya. Xie Jing merasa tersanjung dan berkata, inilah yang harus saya lakukan. Sejak dia masih kecil, neneknya tidak pernah begitu baik padanya. Senyumannya begitu ramah. Sepertinya Xie Jing sudah menjadi anak kesayangannya. Oke, sebaiknya jangan mengambil pujian atau menjadi sombong. Nyonya Xie mengangguk puas. Dengan uang ini, keluarga Xie kita pasti bisa tumbuh dan berkembang. Di masa depan, kita mungkin mendapat tempat di keluarga kelas 1 di Dongling. Bab 182 penunjukan personel. Dia melihat sekeliling dengan nada kegembiraan yang tak bisa disembunyikan. Ya,
Kecuali Nyonya Xie, senyuman di wajah kerabat keluarga Xie lainnya sedikit dipaksakan, dan suara mereka yang menyanjung dan memanjakan tidak sepositif sebelumnya. Ya, Xie mendapat pinjaman 3 miliar, tapi terus kenapa? Mulai sekarang, Xie Jinglah yang akan bertanggung jawab atas kekuatan finansial. Dengan karakternya, orang-orang ini hanya dapat menonton sejumlah besar lemak, tetapi mereka tidak dapat memperoleh 1 sen pun darinya. Bahkan manfaat dari dapat dengan mudah mengikis tangan Anda di masa lalu mungkin akan terpengaruh. Dan yang paling penting adalah di masa lalu, mereka semua merasa bahwa Xie Kaidong adalah yang paling disukai, jadi mereka sibuk menjilatnya, tetapi mereka tidak memiliki sikap yang baik terhadap Xie Jing. Akibatnya, setelah dia berkuasa, akankah dia mengambil kesempatan untuk membalas dirinya sendiri? Memikirkan hal ini, semua kerabat keluarga Xie merasa pahit di mulutnya. Cara Nyonya Xie memandang mereka, dia juga tahu apa yang dipikirkan orang-orang ini, dan kilatan ketidaksenangan muncul di matanya. Kenapa? Kamu bertingkah seperti ini? Apakah kamu tidak ingin melihat keluarga Xie menjadi lebih baik, atau kamu keberatan dengan perkataanku? Tidak, tidak. Bagaimana mungkin? Kami semua sangat bahagia untuk keluarga Xie atas hal sebaik ini. Ya, Nyonya tua, Anda terlalu banyak berpikir. Anggota keluarga Xie semua terkejut. Mereka dengan cepat mengerahkan emosi mereka dan merespons satu demi satu. Nyonya Xie lalu mengangguk dengan ekspresi lembut. Xie Jing merasa lebih canggung. Kapan dia pernah diperlakukan seperti ini sebelumnya? Dia selalu merasa aneh. Saat ini, dia menepuk tangan Xie Jing dan berkata dengan keras. Xie Jing telah menerima pinjaman sebesar 3 miliar, jadi aku harus menepati janjiku. Mulai hari ini, keuangan perusahaan akan dikelola oleh Xie Jing. Setelah dia selesai berbicara, hanya ada sedikit tepuk tangan di ruang konferensi. Hah, apakah kamu tidak puas dengan keputusanku? Nyonya Xie sedikit menyipitkan matanya. Yang lain memaksakan senyum, dengan cepat menambah sedikit kekuatan, dan tepuk tangan menjadi lebih antusias. Nenek, aku akan melakukan pekerjaan dengan baik, kata Xie Jing. Entah kenapa, dia selalu merasa Nyonya Xie terlalu antusias. Xie Jing tiba-tiba ingin mengakhiri rapat lebih awal dan kembali bekerja. Tapi wanita tua Xie tampak terlalu bahagia, menahannya dan menolak melepaskannya. Xie Kaidong di sampingnya memiliki wajah muram, tanpa sedikit pun kegembiraan. Melihat Nyonya Xie memegang tangan Xie Jing dan tersenyum ramah, dia merasa seperti baru saja makan kotoran. Tahukah Anda, di masa lalu, seluruh keluarga Xie layak membiarkan wanita tua itu begitu dekat dengannya. Tapi sekarang, siapa yang dimaksud Xie Jing? Seorang wanita sebenarnya punya sikap untuk menggantikan posisinya di hati nenek. Sialan, keberuntungan macam apa Xie Jing ini? 3 miliar. Apakah orang-orang di Bank Baofeng dalam masalah? Nyonya Xie meliriknya dengan tenang. Xie Kaidong terkejut, dengan senyuman yang lebih jelek daripada menangis. Xiaodong, kamu juga harus belajar lebih banyak dari Xie Jing, kata Nyonya Xie ringan. Aku kenal nenek, Xie Kaidong menjawab dengan lesu. Tapi Nyonya Xie tidak peduli. Sebaliknya, dia mengangguk puas. Kamu dan Xie Jing adalah pilar masa depan keluarga Xie. Kita harus bekerja sama dengan baik di masa depan. Entah kenapa, Xie Jing tiba-tiba merasa ketakutan saat mendengar kata-kata tersebut. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa sekarang dan hanya bisa membiarkan Xie terus berbicara. Mengingat perubahan besar dalam personel perusahaan, ada satu hal lagi yang ingin saya umumkan, kata wanita tua itu dengan lantang. Begitu dia mengatakan ini, semua orang berpikir, haruskah dia memberi hadiah pada Xie Jing? Bukankah memberi kekuatan finansial saja sudah cukup?
Wajah Xie Kaidong dan Xie Chengsun yang sudah jelek tampak seperti telah dirusak. Sebagai presiden, Xie Jing sekarang memiliki lebih banyak pekerjaan pengelolaan keuangan. Mengingat dia hanya satu orang, dia mungkin terlalu lelah untuk mengurus banyak hal. Jadi dia masih membutuhkan kerabat untuk berbagi sebagian pekerjaan untuknya. Kata Nyonya Xie sambil menatap Xie Chengqian. Jantung Xie Chengqian berdetak kencang. Mungkinkah dia ingin memberi dirinya kekuatan? Sebelum dia bisa menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya, Nyonya Xie berbalik dan menatap Xie Kaidong. Saya telah memutuskan untuk mempromosikan Xiao Dong menjadi wakil ketua Dewan Pengawas Xie. Mulai sekarang, Anda harus bekerja sama dengan Xie Jing dan meningkatkan kerja sama dengan Ambro Group. Ada senyuman tipis di wajahnya, dan nadanya santai, seolah sedang mendiskusikan cuaca. Tapi semua orang di ruang konferensi tercengang. Tindakan wanita tua itu benar-benar melebihi ekspektasi semua orang. Awalnya, mereka semua mengira Xie Jing telah sepenuhnya setuju kali ini. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa dalam sekejap, Nyonya Xie akan memberi Xie Kaidong pekerjaan. Wakil Ketua Dewan Pengawas pada dasarnya dapat mengawasi segala sesuatu yang ada di perusahaan dan mempunyai kekuasaan yang besar. Dengan cara ini, meskipun Xie Jing adalah presiden dan memiliki kekuatan finansial, dia akan tetap diawasi dan diimbangi oleh Xie Kaidong. Tentu saja Xie Jing juga bisa memikirkan hal ini. Sekarang, bukan hanya tidak ada kegembiraan di hatinya, tapi juga penuh dengan kepahitan. Jelas sekali bahwa kata-kata indah yang baru saja diucapkan Nyonya Xie dan cara dia menunjukkan kasih sayang padanya semuanya membuka jalan bagi momen ini. Nenek, Xie Jing membuka mulutnya. Apa yang ingin kamu katakan? Nyonya Xie memandangnya sambil tersenyum. Namun, Xie Jing dengan jelas melihat sedikit rasa dingin di matanya. Bukan apa-apa, aku tidak keberatan. Dia menelan kata-katanya. Ya, maksud Ni, Xie sudah jelas. Dia sudah cukup memberikan wajahnya sekarang. Jika dia berbicara lebih banyak, dia akan menghancurkan wajahnya sepenuhnya. Xie Jing hanya bisa berkompromi. Dia tidak bisa menahan perasaan sedih. Dia telah memberikan kontribusi yang besar kepada keluarga Xie. Namun pada akhirnya, Nyonya Xie tetap tidak mau memberikan dirinya kekuatan apapun, dan bahkan menemukan alasan untuk memberikan kekuatan tersebut pada Xie Kaidong. Sungguh konyol untuk mengatakan bahwa kontribusi Xie Kaidong kepada keluarga Xie tidak dapat dibandingkan dengan dia. Tetapi mengapa hanya Xie Kaidong yang ada di hati wanita tua itu? Kerabat keluarga Xie telah pulih dari keterkejutannya. Mereka melihatku dan aku melihatmu, dan mereka melihat ekspresi gembira di wajah satu sama lain. Xie Kaidong bukannya tidak disukai, tetapi tampaknya dianggap lebih serius. Jadi, sepertinya semuanya sesuai rencana wanita tua itu dari awal hingga akhir. Sekarang mereka merasa lega. Wajah Xie Kaidong berubah dari terkejut menjadi senyuman yang tidak bisa disembunyikan. Dia menghilangkan depresi sebelumnya, menegakkan dadanya dan berkata dengan keras dengan tekad. Nenek, aku mengerti. Jangan khawatir, aku akan memenuhi harapanmu padaku. Nyonya Xie mengangguk puas, menatap Xie Jing lagi, nadanya masih sangat baik. Kamu juga, tolong diskusikan lebih banyak masalah pekerjaan dengan Xiao Dong di masa depan dan kembangkan keluarga Xie bersama. Xie Jing memaksakan senyum. Baiklah, Nenek. Di akhir pertemuan, Ni, Xie pergi dengan perasaan puas. Xie Kaidong menghampiri Xie Jing dan berkata dengan nada merendahkan. Pernahkah kamu melihatnya? Apakah kamu menyadari kenyataannya? Tidak peduli seberapa keras kamu berjuang, itu tidak ada gunanya. Nenek hanya akan selalu peduli padaku. Bab 109 Sulit bagimu untuk mati meskipun kamu menginginkannya.
Xie Jing memandang Xie Kaidong tanpa ekspresi. Tolong selesaikan rekening sebelumnya dan berikan kepada saya dalam 1 hari. Saya tidak dapat mengendalikan Anda sebelumnya ketika Anda menghisap darah dari perusahaan. Tetapi di masa depan saya tidak akan membiarkan Anda mengambil 1 sen pun. Dia mengucapkan sepatah kata pun dengan dingin. Setelah Xie Jing pergi, seseorang dari kerabat keluarga Xie berbicara dengan marah. Kenapa kamu begitu sombong? Aku punya kekuatan di tanganku, tapi aku hampir tidak tahu bagaimana menggunakannya. Benar, ini perusahaan kita sendiri. Apa salahnya menghasilkan uang? Bahkan wanita tua itu pun tidak mau mempedulikannya. Dia hanya ikut campur dalam urusan orang lain. Aku tidak percaya lagi. Dengan Kaidong di sini, apa yang bisa dia lakukan pada kita? Setelah orang-orang ini selesai berbicara, mereka semua memandang Xie Kaidong dengan penuh semangat, seolah ingin naik dan memeluk pahanya. Xie Chengsun berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Paman dan saudara laki-laki, jangan khawatir, Xiao Dong kita sudah menjadi wakil ketua Dewan Pengawas. Dengan dia, Xie Jing tidak akan menimbulkan masalah." Itu benar. Ayo lakukan apapun yang kita lakukan di masa depan. Pelacur Xie Jing ini, jika dia berani membuat masalah, aku akan menghadapinya. Xie Kaidong juga menepuk dadanya dan berkata dengan keras. Mata semua kerabat keluarga Xie memerah. 3 miliar, siapa yang tidak ingin mendapat untung darinya? Dengan Xie Kaidong sebagai pendukung mereka merasa percaya diri. Sore harinya, Ye Yan datang menjemput Xie Jing. Begitu dia masuk ke dalam mobil, dia menyadari bahwa wajah Xie Jing tertutup kabut. Suasana hatinya sedang buruk. Ye Yan bertanya dengan aneh. Pinjaman 3 miliar telah disetujui. Anda seharusnya senang bukan? Mungkinkah sesuatu terjadi pada Ni Xie dan kekuatan finansial tidak diserahkan kepadanya? Nenekku mengangkat Xie Kaidong menjadi wakil ketua Dewan Pengawas dengan alasan aku bekerja terlalu banyak dan memintaku untuk bekerja dengannya di masa depan. Ini seperti menusuk leherku. Saya tidak tahu kapan nenek saya akan mengenali kemampuan saya dan menyadari bahwa Xie Kaidong sama sekali bukan orang yang layak mendapat tanggung jawab besar. Sungguh tidak adil jika Xie Jing bersikap begitu enggan. Jadi begitu, Ye Yan terdiam sesaat dan berkata dengan tenang. Tidak terduga, tapi juga masuk akal. Aku tidak menyangka wanita tua ini akan menyerahkan kekuatan seperti itu kepadamu dengan mudah. Aku tidak menyangka dia menjadi lebih tidak tahu malu dari yang kukira. Dia bahkan tidak membutuhkan daun ara, dan dia penampilannya sangat jelek. Kenapa? Apa karena aku perempuan? Xie Jing benar-benar tidak mengerti. Apakah gender begitu penting? Apakah kamu tidak mengerti? Dalam hati wanita tua itu, kekuatannya dalam keluarga Xie adalah yang paling penting, bahkan lebih penting daripada masa depan keluarga Xie. Kemampuanmu terlalu kuat. Jika kamu tidak menekannya, itu akan terjadi. Mungkin akan segera mempengaruhimu. Mengingat prestise wanita tua itu di keluarga Xie, itu sebabnya dia mengincarmu. Ye Yan berkata dengan tenang. Xie Jing tercengang. Dia belum pernah memikirkannya ke arah ini sebelumnya. Setelah sekian lama, dia menutup matanya, menarik napas dalam-dalam, mengertakkan gigi dan berkata, "Aku benar-benar ingin mengabaikan semuanya dan membiarkan Xie Kaidong menyakiti keluarga Xie. Nenek mungkin akan menyesalinya nanti." Ye Yan menghela nafas sedikit dan menatapnya, "Tetapi kamu tidak bisa melakukannya." Xie Jing terdiam. Ya, dia tidak bisa melakukannya. Sebelum kematiannya, kakeknya menggandeng tangannya dan memberitahunya 2 hal. Yang pertama adalah pernikahannya dengan Ye Yan, dan yang lainnya adalah mengurus keluarga Xie dengan baik. Jadi apakah itu perceraian atau melepaskan Sis Pharmaceuticals? Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia lakukan. Soalnya,
Inilah mengapa wanita tua itu berani mengincarmu dengan tidak hati-hati, karena dia sangat mengenalmu dan yakin kamu tidak bisa melakukan hal seperti itu. Kata Ye Yan sambil menghela nafas. Xie Jing terdiam dan hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Selama ini, Xie masih memegang kekuasaan selama sehari, dia tidak akan bisa santai. Sisi lain, Nyonya tua Xie sedang beristirahat di vilanya. Nyonya tua, kali ini kamu menggali lubang besar untuk Xie Jing. Apakah dia akan merasa tidak puas dan melakukan sesuatu yang drastis? Sekretaris yang telah bersamanya selama bertahun-tahun berkata dengan cemas. Nyonya Xie menutup matanya sedikit dan berkata dengan tenang, dia tidak akan melakukannya. Jika dia adalah seorang wanita yang bisa melakukan hal-hal seperti membalas dendam pada urusan publik, lelaki tua itu tidak akan memilihnya sebagai presiden pada awalnya. Tempat. Tetapi bagaimanapun juga, ini adalah keluhan yang sangat besar. Bagaimana jika, kata sekretaris itu ragu-ragu. Tidak ada yang namanya keadaan darurat. Dia hanya seorang wanita. Apa salahnya dianiaya demi keluarga, bahkan tanpa dia? Apakah keluarga Xie benar-benar bisa gagal? Kata Nyonya Xie tua. Sekretaris itu tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengingatkannya dengan patuh dan tidak berniat merasa sedih terhadap Xie Jingming. Pada saat ini, Nyonya Xie sedikit mengernyit, dan secercah cahaya muncul di mata lamanya yang awalnya keruh. Ye Yan itu, apakah kamu tidak memperhatikan kalau akhir-akhir ini dia terlibat dalam banyak hal yang berhubungan dengan Xie Jing? Ini, sekretaris itu tertegun, dia benar-benar tidak menyadari pengecut itu. HMPH, sampah ini sepertinya menyembunyikan beberapa rahasia. Kita harus lebih berhati-hati, lagi pula, keluarga Ye saat itu. Di tengah kata-katanya, Xie tiba-tiba menutup mulutnya. Sekretaris di sebelahnya memandangi hidung dan mulutnya, pura-pura tidak mendengar apapun. Rumah sakit pertama Tanglin, Chen Tianya sedang duduk di ranjang rumah sakit, terlihat sangat baik dan sepertinya dia pulih dengan baik. Kudengar aku mati. Kamu membawaku kembali, terima kasih, ucapnya sambil mengunyah apel. Ye Yan duduk di samping tempat tidur dan menggerakkan sudut mulutnya. Kamu baru saja memalsukan kematianmu. Lupakan saja, kamu tidak mengerti penjelasannya. Daripada mengatakan ini tidak berguna, kenapa kamu tidak memberitahuku bagaimana kamu terluka? Saya dipukuli, kata Chen Tianya tanpa basa-basi. Ye Yan tersenyum tanpa ekspresi. Begitu, kamu tidak melukai dirimu sendiri. Sepertinya tebakanku salah. Chen Tianya membeku. Cuma bercanda. Dia tersenyum, membuang inti apelnya, dan berkata dengan serius. Saya keluar sendirian dan diserang oleh seseorang. Orang yang menyerang saya sangat kejam sehingga saya hampir tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Ye Yan sedikit mengangguk. Dia menyadarinya ketika dia sedang merawat Chen Tianya. Orang yang melakukannya jelas-jelas telah berlatih. Apa alasannya? Dia ragu-ragu sejenak, lalu bertanya, apakah ada hubungannya dengan Ma Baokai? Chen Tianya menggelengkan kepalanya. Saya tahu apa yang Anda pikirkan, tapi itu sama sekali tidak perlu. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Ma Baokai. Bahkan jika ada, terus kenapa, untuk membalaskan dendam Lao Zhang, tidak mungkin bagiku untuk tidak melakukan apa-apa. Kamu telah menghemat banyak energi, jadi aku tidak bisa tidak menghadapi bahaya apapun di masa depan. Nada suaranya santai, tanpa sedikit pun keluhan atau penyesalan. Lagi pula, aku terluka parah kali ini, dan kamu bisa menyelamatkanku. Oh, kalau begitu aku bisa yakin ketika aku memulai karirku di masa depan. Chen Tianya menunjukkan sederet gigi putih dan menunjuk ke arah Ye Yan mengacungkan jempol. Mulut Ye Yan melengkung dan dia terdiam beberapa saat. Keduanya sudah memilih tujuannya masing-masing. Tidak perlu banyak mengumpat,
terlalu sok. Jangan khawatir, akan sulit bagimu untuk mati bersamaku. Bab 110 pengunjung tak terduga Chen Tianya benar-benar mempercayai hal ini, bagaimanapun juga, dia telah mengalaminya sendiri. Mari kita mulai berbisnis. Suasana menjadi lebih santai dan dia mengubah topik. Menurut pengaturanmu, aku telah memecahkan Mabaokai. Ada sekelompok orang lain yang melukai saya. Saya terlalu naif, berpikir bahwa saya dapat mengambil alih wilayahnya dengan mudah. Tetapi pada akhirnya, saya diplot oleh orang lain dan terluka parah. Wajah Chen Tianya terlihat jelek, ternyata dia sendiri yang mengacau. Ye Yan tampak muram dan bertanya, kelompok yang lain, siapa? Nama pria itu adalah Tian Dongqiang, dan reputasinya kecil di Dongling. Namun ketika saya mulai mengambil tindakan, saya merasa dia sama kejamnya dengan Mabaokai. Setelah saya terluka, semua wilayah yang dibuka Mabao mungkin akan diambil alih olehnya. Ye Yan ingin bertanya lebih detail, tapi pintu bangsal dibuka. Suara Chen Jiangwo terdengar lebih dulu sebelum dia dapat melihat siapapun. Tuan Ye, saya tahu Anda akan datang, jadi saya datang ke sini secara khusus. Kemudian, pria paruh baya jangkung ini masuk. Saya sedang terburu-buru terakhir kali, jadi saya harus berterima kasih secara resmi hari ini. Paman Chen, kamu terlalu sopan. Ye Yan berdiri. Seharusnya begitu. Chen Jiangwo tersenyum, dan kemudian sepertinya mengingat sesuatu. Ngomong-ngomong, jika bukan karena Tuan Zhang terakhir kali, saya tidak akan tahu bagaimana cara meminta bantuan Tuan Ye. Dikatakan bahwa Anda juga penyelamat Tuan Zhang, dan dia ada di sini hari ini. Tuan Zhang, Ye Yan tercengang, kapan karakter ini muncul? Kemudian dia melihat Chen Jiangwo melangkah ke samping, memperlihatkan sosok ramping dan lemah. Mata Ye Yan melebar dan dia menatapnya dengan heran. Salju pertama, orang yang datang berkata dengan nada cepat dan kaku. Saudaraku, halo, apakah kamu terkejut melihatku? Orang yang masuk tidak lain adalah Zhang Chuxue, yang seharusnya berada jauh di Inggris. Mengapa kamu di sini? Ye Yan terlalu terkejut. Tuan Zhang dan Tuan Ye sangat akrab satu sama lain, bukan? Chen Jiangwo sedikit terkejut. Ye Yan sudah pulih dari keterkejutannya dan berkata dengan tenang, Chu Sui adalah adikku. Zhang Chuxue mengangguk, Tuan Chen, jangan tersinggung jika saya tidak menjelaskannya dari awal. Nada suaranya tidak terdengar terlalu ramah. Dia juga tidak merasa sedang merawatnya sama sekali. Dia tidak terlihat seperti gadis yang terbaring di tempat tidur sepanjang tahun dan sakit parah. Sebaliknya, dia terlihat seperti pengusaha yang berpengalaman dalam bisnis. Ye Yan kini sepenuhnya percaya dengan apa yang pernah dikatakan Alfred. Yang bisa kukatakan hanyalah adik perempuanku tumbuh bersama kakek keduanya. Kalian berdua memiliki nama keluarga yang berbeda. Chen Tianya bertanya dengan rasa ingin tahu tanpa memikirkannya. Karena tidak ada hubungan darah, kenapa kamu penasaran sekali? Oh, Chen Tianya tampak tiba-tiba mengerti. Saya mengerti, saya mengerti. Ye Yan tahu dari raut wajahnya yang mengedipkan mata bahwa dia pasti tidak tahu sesuatu yang serius. Sebaliknya, Chen Jiangwo terlihat sedikit aneh di sampingnya. Dia tahu identitas Ye Yan, dia adalah menantu keluarga Xie. Tapi antara dia dan Tuan Zhang, lupakan saja, jangan khawatir tentang hal semacam ini. Paman Chen, bagaimana kamu bisa mengenal Chu Sui? Ye Yan bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya berencana melakukan putaran investasi di Dongling. Perusahaan Tuan Chen adalah proyek yang saya optimistis. Ye Yan memandangnya, dia ingat bahwa perusahaan Chen Jiangwo bergerak di bidang keamanan. Gadis itu tersenyum licik, jika benar-benar dari sudut pandang keuntungan, dia mungkin tidak akan memilih perusahaan Chen Jiangwo.
Tapi kalau ini bisa memberinya alasan sah untuk menghubungi Ye Yan, maka itu akan sia-sia. Saat ini, beberapa dokter masuk, sudah waktunya untuk memeriksa Chen Tianya. Saat mereka sibuk, Ye Yan dan Zhang Chuxue keluar dari bangsal. Saudaraku, apakah kamu terkejut? Zhang Chuxue berkata sambil tersenyum. Setelah kesehatannya membaik, kepribadiannya menjadi lebih hidup dari sebelumnya. Ye Yan mau tidak mau membenturkan kepala kecilnya. Jika kamu tidak merawat tubuhmu dengan baik, kenapa kamu berlarian? Zhang Chuxue menutupi dahinya, mengelak, dan berkata, "Oh, aku datang kepadamu karena aku merasa tidak enak badan. Jika terjadi sesuatu, kamu bisa datang untuk menyelamatkanku tepat waktu, bukan?" Alasan ini, Ye Yan terdiam. Saya kembali ke Tiongkok untuk menyelidiki pembunuh yang membunuh kakek kedua. Saya tidak tahu bahaya apa yang akan saya hadapi. Tidak aman bagi Anda untuk mengikuti saya. Dia tampak sedikit lebih serius. Inilah mengapa dia tidak pernah berpikir untuk meminta Zhang Chuxue dan Alfred kembali bersamanya. Adalah tanggung jawabku untuk membalaskan dendam kakek. Bahkan jika kamu adalah saudaraku, kamu tidak bisa menghentikanku. Zhang Chuxue mengancam dengan tatapan serius. Jika Anda menolak, saya akan menemukan cara untuk menyelidikinya sendiri. Ye Yan mengerutkan keningnya tak berdaya, tapi keselamatanmu. Aku membawa pengawal pribadi Zhang, jadi kamu tidak perlu khawatir. Zhang Chuxue berhenti dan berkata, "Saudaraku, apakah kamu ingin aku mengatur beberapa orang yang berkuasa untukmu?" Ye Yan menggelengkan kepalanya. Dengan keahliannya saat ini, jika terjadi sesuatu, mungkin pengawalnya yang melindunginya atau dia yang melindungi pengawalnya. Melihat penolakannya, Zhang Chuxue tidak memaksanya. Dia juga tahu tentang rekor Ye Yan di Inggris. Saat keduanya sedang berbincang, dokter sudah menyelesaikan pemeriksaannya. "Kamu pulih dengan baik. Kamu dapat meninggalkan rumah sakit dan pulang untuk memulihkan diri." Setelah dokter pergi, mata Chen Tian berkedip beberapa saat dan dia berkata kepada Chen Jiangwo, "Ayah, apakah kamu masih harus menemani Tuan Zhang membicarakan bisnis?" Chen Jiangwo tidak banyak berpikir dan mengangguk. "Kirim kamu pulang, lalu aku harus pergi ke perusahaan." "Tidak perlu, pergilah dan lakukan pekerjaanmu. Aku hanya akan meminta Lao Yan mengantarku pergi." Chen Jiangwo mengerutkan kening dan berkata, "Ini keterlaluan, Tuan Ye menyelamatkanmu, tapi kamu masih berani merepotkan orang lain." Chen Tianya sedikit cemas. "Tidak apa-apa, ayah, kita berteman, dia tidak akan peduli." Saat dia berbicara, dia terus mengedipkan mata pada Ye Yan. Ye Yan tidak berdaya dan lucu, dan berkata, "Ya, serahkan saja padaku, Paman Chen, tidak perlu melihat siapapun di luar." Chen Jiangwo masih merasa ada yang tidak beres. Saat ini, Zhang Chuxue berkata sambil tersenyum, "Tuan Chen, ada sesuatu yang serius untuk kita bicarakan di sore hari. Jika tidak, saya akan menyerahkan putra Anda kepada saudara laki-laki saya." "Anda telah melihat keterampilan medisnya dengan mata kepala sendiri. Mengapa Anda khawatir?" Chen Jiangwo berkata dengan cepat, "Tidak, saya tidak khawatir, saya malu." Melihat mereka bertiga bersikap seperti ini, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. "Baiklah, kalau begitu saya akan merepotkan Tuan Ye." "Paman Chen, panggil saja aku Xiao Ye," kata Ye Yan sambil tersenyum pahit. Keduanya sepakat bahwa Zhang Chuxue tidak akan tinggal lebih lama lagi. Meskipun kesehatannya jauh lebih baik, dia masih mudah lelah dan harus menyelesaikan pekerjaannya lebih awal dan kembali beristirahat. Setelah mengusir kedua orang itu, Chen Tianya melompat dari tempat tidur. "Yan tua." Ye Yan memandangnya dari samping. "Nama macam apa ini?" Chen Tianya berkata dengan tatapan polos, "Haruskah aku memanggilmu Lao Ye? Menurutmu itu tidak canggung.
Tapi aku merasa canggung. Ye Yan memikirkannya sebentar. Sungguh, bersambung.